Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Turham Media SMA Hadijah Surabaya. Tempat kamu menghirup informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Gimana nih pekan ujian akhir kalian? Kan hari ini kita mapel ujiannya matematika wajib. Nah, kalian gimana nih? Jawabannya nebak atau beneran dikerjain? Kalau aku sih setengah nebak, setengah ngerjain ya. Nah, pemirsa, edisi podcast kali ini bersama saya Najma Anindya Gaisani akan berbincang-bincang dengan salah satu idola saya di sekolah nih. Beliau ini punya segudang prestasi, bayangin segudang loh. Berita terbaru, kakak cantik ini sudah tercatat sebagai mahasiswi Universitas Indonesia via jalur SNMPTN. Wow, keren banget kan? Langsung saja ini dia Amira Naila Herlambang. Halo Kak Amira. Halo Najma. Terima kasih udah menyempatkan dirinya buat datang ke podcast pada hari ini. Iya. Gimana nih Kak kabarnya? Aku alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Terus kesibukannya akhir ini gimana? Kan ini kakak kan udah liburan ya kan? Iya sudah. Udah liburan, terus tinggal wisuda aja. Nah kesibukannya apa nih Kak? Aku sendiri akhir-akhir ini mungkin sibuknya siap-siap buat kuliah sih, mulai dari nyicil-nyicil review materi sama mungkin buat siap-siap ngerantau cari kos-kosan gitu sih. Nah ini tuh ada tes tambahnya nggak sih Kak di Universitas Indonesia? Misalnya kan kayak ada tes tambahan bahasa Inggris atau apa gitu? Kalau di kampusku sendiri sih ada, dan beberapa ada sebagian yang udah dites, ada yang sebagian masih nanti depending nunggu penerimaan full seluruhnya sih. Buat yang udah kemarin itu mungkin ada tes psikologi, terus ya psikotes sama tes kepribadian. Nah untuk yang belum itu masih setahu ada tes TOEFL, tapi itu masih bulan September nanti sih. Tesnya itu online atau kakaknya ke Universitas Indonesia-nya? Kalau yang kemarin-kemarin sih so far masih online ya. Jadi dikerjainnya online pakai perangkat sendiri di rumah gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjut saja untuk mengulik lebih dalam tema kita kali ini bersama narasumber yang keren parah dalam tajuk Juara Bersama Amira. Tepuk tangan. Nah Kak, aku kan kepo nih, aku kan dulu itu siswi dari sekolah lain ya Kak kan? Iya, aku anak mutasi. Nah, anak mutasi kan. Nah, Kakak itu bisa tertarik sekolah di sini tuh gimana Kak? Jadi waktu itu aku kelas 10 semester 2 ya. Udah jalan 1 semester di sekolah lamaku nih. Sebenarnya dari awal aku ya suka sih sekolah di situ, cuma ada beberapa hal yang aku kurang nyaman sih, tapi Kurang nyamannya kenapa tuh Kak? mungkin masalah pribadi sih, kayak lebih ke teman-teman, terus pergaulannya, gak ada masalah sama sekolahnya sih. Waktu itu emang dari awal aku milihnya itu agak buru-buru juga sih waktu itu, jadi mungkin belum nemu sekolah yang tepat ya. Tapi waktu kelas 10 semester 2 aku tuh kebetulan dikasih tahu sama temenku kalau ini loh ada sekolah bagus banget, SMA Khadijah gitu. Aku awalnya jujur nggak ngerti sih. Terus akhirnya aku mulai riset-riset, nyari-nyari sendiri gitu kan, nyari informasi, dan ternyata kok programnya keren-keren ya, kayak ada Cambridge, terus Turham Media salah satunya sih. Soalnya aku mikir kayak jurnalistiknya keren banget gitu. Temannya kakak tadi itu sekolah di sini juga atau? Enggak, dia sekolah lain, cuma kebetulan dia punya kakak sepupu dan itu pindah juga ke sini tengah semester gitu. Terus nih Kak, kakak kan banyak juaranya kan, kayak dapat juara, dapat prestasi internasional atau nasional. Nah, kakak pertama kali ikut itu kelas berapa? Terus pertama kali juara itu lomba apa? Untuk pertama kali banget ikutnya sih itu
waktu itu sekitar kelas 2 SD. Waktu itu sebenarnya ada sedikit dipaksa juga sama mama papa sama guru juga. Seingatku waktu itu lombanya Olimpiade Matematika, tapi masih tingkat kota atau tingkat provinsi gitu sih. Dan ya emang waktu itu emang pertama kali nyoba, belum ngerti juga battlefield-nya kayak apa, belum pernah ada pengalaman sama sekali juga, ya belum dapet juara sih waktu itu, belum berhasil. Nah, aku ini kan sebenarnya mau ikut lomba-lomba gitu Kak, tapi kayak masih niat aja, belum kayak beneran ikut gitu loh. Oh, kayak Nah, itu Kakak ada saran nggak sih biar kita tuh apa ya, ngerasa pengen ikut lomba ini gitu loh, kayak nggak niat doang gitu. kayak nungguin motivasinya gitu ya. Iya. Iya sih, waktu itu kalau dari aku pribadi sih, motivasiku buat ikut Olimpiade itu sebenarnya buat ngejar ke jenjang-jenjang selanjutnya, kayak misalnya masuk universitas, terus masuk SMA negeri favorit gitu kan. Jadi aku dari SMP udah mulai nge-push, mulai serius buat ikut Olimpiade biar bisa dapat sertifikat, terus bisa dibuat daftar gitu. Jadi mungkin menurutku yang apa ya, yang bukan paling penting sih, yang apa basicnya kayak buat ngawalin itu mungkin dari motivasi, dari niatnya dulu. Kakak ini dari kecil udah les atau belum sih Kak? Kayak les matematika kayak kumon kayak gitu itu loh Kak. Oh iya, kumon aku sempat ikut terus sampai lulus juga alhamdulillah. Tapi selain itu bimbel-bimbel lain, kalau khusus Olimpiade sih nggak pernah ya. Cuma mungkin aku banyak latihan itu dari guru matematika aku waktu SMP sih, sempet ikut math club juga, ekskul gitu. Alasannya Kakak aktif ikut lomba-lomba gitu apa Kak? Tadi mungkin buat itu sih, buat ngejar apa prestasi apa Ya sih, ya. ngejar sertifikat buat masuk ke jenjang selanjutnya sih. Momen yang paling memorable buat Kakak saat ikut lomba itu apa Kak? Lomba-lomba gitu ya. Mungkin menurutku yang paling berkesan sih waktu tahun 2020 aku alhamdulillah pilih jadi salah satu wakil Indonesia di ITMC International Talent Mathematics Contest. Waktu itu tempatnya di Bangkok. Di Bangkok. Sekalian jalan-jalan nggak? Iya dong. Iya, mungkin berkesan gara-gara tempatnya itu sih, jalan-jalan. Gimana Kak, apa yang Thailand itu? Waktu itu seru juga sih gara-gara waktu itu Februari 2020 kan, bener-bener waktu itu COVID-19 udah mulai menyebar. Cuma waktu itu belum masuk Indonesia, tapi di Thailand itu waktu itu sudah ada. Ketat nggak? Apa kayak protokol kesehatannya gitu? Iya, ketat. Waktu itu masih ketat-ketatnya banget sih. Jadi kita waktu itu sampai disuruh pakai masker itu 3 lapis, terus ditambahin masker KN95 kalau nggak salah atau apa. Kayak itu pertama kalinya banget aku ngikutin protokol prokes, dan itu ketat banget sih. Kayak nggak bebas buat jalan-jalan gitu nggak sih, kayak terbatas gitu? Iya. Harus ada peduli lindungi nggak di sana? Waktu itu belum ada sih, karena emang masih baru bener-bener pertama kali pandemi. Oh iya sih. Nah, saat SNM kemarin nih Kak, kan peringkat Kakak itu kalau nggak salah kayak peringkat tengah-tengah gitu kan, nggak akhir, nggak awal gitu kan. Nah, tapi Kakak itu mampu gitu buat nembus ketatnya Universitas Indonesia. Itu kan agak hebat banget gitu loh karena prestasinya Kakak gitu kan. Nah, cerita dong Kak, gimana nih ekspektasinya di awal pengumuman peringkat SNMPTN? Jadi waktu itu aku milih-milih UI itu sebenarnya juga gak ada harapan, bukan gak ada harapan sih, kayak gak terlalu berharap keterima juga, karena ya tadi memang peringkatku gak yang tinggi-tinggi banget. Aku kemarin itu awalnya dapat peringkat 36.
Terus gara-gara ada teman-temanku yang mengundurkan diri, jadi naik tapi nggak terlalu drastis. Jadi naiknya jadi peringkat ke-34. Waktu itu jujur waktu pertama kali ngelihat pemeringkatan final aku kayak kaget sih jujur gitu. Kayak bingung juga ini mau daftar kemana. Soalnya kan yang jurusan yang favorit sama univ yang favorit itu pasti udah diambil sama peringkat yang atas-atas kan. Nah, waktu itu aku konsul ke Bu Lulu. Kayak aku kaget juga kan. Bu, ini peringkat segini saya keterima di mana bisanya ya. Nah, mungkin Bu Lulu sih yang perannya besar banget buat buat nge-support. The best banget Bu Lulu. Kayak nge-support, kamu kenapa kok minder, kan kamu masih punya sertifikat prestasi gitu-gitu kan. Tapi aku tetap ngerasa takut sih, soalnya kalau SNMPTN itu yang dicantumin kan cuma bisa maksimal 3 kan. Dan aku juga ngerasa kalau prestasiku tuh gak ada apa-apanya gitu dibandingin yang lain. Tapi akhirnya aku di encourage lagi buat daftar UI, dan ya akhirnya aku mantep milih UI. Pilihan pertamaku sistem informasi, dan ya satu-satunya. Berarti nggak ada pilihan kedua? Nggak, sengaja aku kosongin. Kenapa itu Kak? Soalnya peraturan dari LTMPT-nya emang gitu. Kalau nggak salah nih, kayak kalau misalnya aku pilihan pertamanya sudah ngambil universitas di luar provinsi, pilihan keduanya itu harus salah. Maksudnya pokoknya salah satu dari pilihan gimana ya? Dalam kota gitu maksudnya? Pokoknya yang cuma diperkenankan buat milih satu universitas yang di luar provinsi gitu. Jadi mau nggak mau kalau aku ngambil pilihan kedua, aku harus ngambilnya yang di Provinsi Jawa Timur. Nah kan ini kan di Universitas Indonesia jurusan sistem informasi. Iya. Nah, Kakak kok bisa tertarik dengan sistem informasi itu apa Kak? Apa yang membuat Kakak tertarik? Mungkin awalnya jujur aku nggak ngerti sama sekali tentang jurusan sistem informasi sih. Jadi mungkin awalnya itu gara-gara sekitar bulan September kemarin, September 2021, aku itu ikut psikotes di LBB. Terus setelah dilihat ternyata minat sama bakatku tuh cukup tinggi di bidang IT sama bisnis malah. Terus setelah dicari-cari, di riset, ketemulah satu prodi, yaitu sistem informasi tadi. Sistem informasi tadi itu linjur Kak ke amilannya? Enggak, kalau sistem informasi kebetulan masih di ranah MIPA. Cuma sistem informasi itu sebenarnya lebih dominan ke IT. Cuma dia masih ada basic-basic tentang bisnis. Jadi nanti kuliahnya tuh memadukan antara ilmu komputer sama bisnis juga. Jadi kayak agak IPA IPS gitu ya? Iya. Oke nih Kak, kan aku baca novelnya Kakak nih, terus aku kayak agak apa namanya? Agak salfok sama nama Canon sama Heiji yang kakak sama Rini itu namanya. Itu itu tuh siapanya Kakak sih? Mereka itu Conan sama Heiji ya. Itu mereka berdua itu sebenarnya teman SMP ku. Teman satu klub sih, Mad Club itu tadi. Kenapa kok dinamain Conan sama Heiji? Soalnya dulu waktu SMP kan kita Mad Club itu tempat pembinaannya tuh di perpustakaan. Nah kita tuh sering sambil nunggu sesi pembinaan, kita sering baca-baca buku dulu kan. Nah yang mereka itu seneng banget sama serial-serial detektif. Nah yang satu itu suka sama detektif Conan, satunya suka sama Sherlock Holmes. Dan ya gara-gara kecintaannya mereka sama novel itu tadi sih aku namain mereka gitu. Kakak sama itu nggak Conan? Dulu suka banget. Sampai ngoleksi komik-komiknya. Iya, iya betul. Ya sih, Detektif Conan tuh seru banget. Aku nonton di Net TV. Kayak setiap pagi setengah 8 nggak salah. Iya, cuma nggak habis-habis sampai sekarang. Iya nggak habis-habis.
sama aku udah nggak nonton lagi sih. Kamu masih Iya. nonton nggak? Mungkin kalau lagi senggang-senggang sih. Oke. Kak, ini kan aku juga ada self vlog juga yang kakak itu kan pertamanya kan kakak mau didaftarin di SMP Al Islam kan? Al Muslim. Al Muslim. Nah, itu tuh terus kakak kan juga mau nyoba ke SMPN negeri. Iya. SMPN negeri 1. Iya, SPN Surabaya. Terus habis itu kok ayahnya Kak Amira kok kayak menarik Kak Amira buat nggak sekolah di situ tuh kenapa Kak? Soalnya emang dari awal itu niatnya mama sama papa itu cuma buat nyoba-nyoba. Kayak buat ngukur, oh kemampuannya anakku tuh seberapa ya. Kira-kira kalau PPDB sekolah negeri, kira-kira bisa keterima nggak ya? Soalnya waktu itu tahun 2016, PPDB SMP itu masih pakai sistem tes TPA kalau nggak salah. Jadi kalau sekarang kan tinggal input nilai UN, terus nanti tinggal di peringkat gitu ya. Kalau dulu itu sistemnya disaring berdasarkan nilai UN, terus psikotes tes tadi, tes potensi akademik. Nah waktu itu emang waktu itu posisinya aku sudah daftar di SMP Al Muslim, udah keterima dan udah bayar juga. Tapi waktu keluar waktu bulan Juni kelulusan SD, keluar kan nilai UN-nya, terus dilihat kayaknya lumayan tinggi nih, kayaknya bisa deh kalau misalnya nyoba masuk ke sekolah negeri. Terus ya udah akhirnya waktu itu aku coba daftar di 2 sekolah negeri yang favorit Surabaya. Waktu itu Apa aja Kak, yang 2 favorit itu? waktu itu pilihan pertama aku tuh Spensa SMPN 1, yang kedua itu SMP 6. SMP 6-nya juga lolos nggak? Waktu itu kayaknya udah secara otomatis sama sistemnya masuk keterimanya di SMP 1 gitu sih. Oh, nah, terus Kak? Terus ya itu aku ngerjain tes, daftar-daftar, nggak ada kepikiran aneh-aneh, nggak berharap lolos juga sih. Ternyata waktu pengumuman, oh lolos ternyata. Terus banget lolos SMPN 1 itu susah banget tesnya, susah. Iya, aku sendiri juga nggak nyangka, apalagi waktu itu peringkatnya lumayan tinggi, 20 berapa gitu sih. Kurang tahu sih aku. Itu aku seneng sih sebenarnya. Terus tapi buat bilang ke mama sama papa buat aku pingin sekolah di sini aja, itu agak sungkan juga, soalnya kan sudah bayar, sudah daftar segala macam di sekolahnya swasta. Nah, cerita Kak Amira ini dari kecil sampai dewasa berubah-ubah nggak? Kayak misal aku ini SD ceritanya jadi dokter, terus pas SMP aku mau jadi desainer, terus pas SMA aku kayak bingung milih jurusan yang mana, mau jadi apa kayak gitu. Iya sih, relate banget ya. Aku juga gitu sih, mungkin sampai sekarang. Kalau aku sih sempat SD itu sempat pingin jadi dokter, terus pingin jadi perawat juga. Terus waktu SMP aku mulai seneng-senengnya nih sama dunia matematika. Aku cita-citanya pengen jadi dosen, pengen jadi peneliti, pengen jadi guru segala macam gitu. Nah baru waktu SMA ini terakhir banget sebelum daftar SNMPTN, sebenarnya aku balik lagi pengen jadi dokter atau farmasi. Cuma akhirnya dari tes kepribadian tadi kayaknya nggak cocok ya, cocoknya di sistem informasi. Dan ya alhamdulillah kayaknya aku sekarang ngerasa ini sih cita-citaku. Kakak kok bisa tertarik sama matematika ini, kenapa Kak? Aku kayak awalnya waktu SD tuh aku suka banget sama matematika, terus menjelang SMP ke SMA tuh kayak matematika susah banget gitu, jadi kayak nggak suka kayak gitu. Suka sama matematika sih mungkin mulai dari TK ya. Waktu itu aku tuh inget banget sama guruku itu disuruh buat bikin kelipatan angka gitu, kayak suruh nulis 3, 6, 9, 12. Nah aku tuh entah kenapa kayak ngerasa kayaknya asik nih gitu. Dari situ terus aku bilang ke mama kayaknya aku suka sama angka-angka. Terus ya mamaku
seneng lah, kayak ini aneh banget anak suka matematika. Akhirnya mulai dari situ aku diikutin beberapa les kayak Simpoa, terus Kumon gitu sih. Terus kan aku juga baca nih di novel kakak, IQ-nya kakak waktu di tes TK itu tinggi banget 130. Itu tuh gimana reaksinya orang tuanya kakak kalau pernah cerita? Takut sih sebenarnya. Iya jujur, aku juga baru tahu tentang itu tuh akhir-akhir ini sih, waktu SMP SMA gitu. Terus aku kaget kok, loh kok tes IQ ku pernah setinggi ini gitu. Dan waktu aku tanya, seneng nggak mama sama papa punya anak pinter gitu? Enggak sih kak, mama takut gitu. Kenapa mama takut ya? Nggak tahu sih, kayak entah, nggak dijelasin juga, cuma ya itu sih reaksi mereka, malah takut. Terus nih kak, apa waktu SMP itu jadi 114 ya? Iya. Kok bisa ya? Iya, aku juga gak ngerti sih kok berubah-ubah. Kayak mungkin kalau kata Bu Lulu sih, waktu itu aku nanya-tanya lagi, sebenarnya tes IQ itu nggak paten, bisa berubah-ubah gitu. Dan waktu tes itu juga bisa dipengaruhi sama mood, suasana hati gitu. Iya sih. Oke. Nah, pemirsa kita tanya dong. Iya. Kan beberapa anak-anak sekarang tuh kayak benci banget sama matematika. Nah, aku tuh mau minta tips gimana caranya biar kita tuh bisa cinta banget sama matematika. At least gak cinta deh, kayak ngerasa matematika itu gak seserem itu gitu. Ada tipsnya gak sih kak? Oh, kalau tips buat matematika, mungkin itu sih, kayak pertama-tama jangan terlalu dipikir yang susah-susahnya, kayak kita mulai aja dari hal-hal yang sederhana gitu sih. Jadi kita kayak mulai dari hal yang sederhana, terus kayak gak berpikiran kalau matematika itu sebenarnya gak seserem itu gitu. Iya, terus mungkin banyak-banyak latihan juga sih. Soalnya matematika itu sebenarnya, aku lupa pernah dengar dari siapa. Pokoknya matematika itu sebenarnya tentang pembiasaan aja sih. Semakin banyak kita latihan, semakin sering kita ngerjain tipe-tipe soal, kayak lama-lama kita bakal bisa. Makasih Kak Amira tipsnya. Iya. Nah, pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Kak, apa ada yang ingin disampaikan kepada seluruh warga Khadijah Raya, juga angkatan Verenigen nih yang telah berjuang di jalur UTBK, teman-temannya kakak? Waduh, mungkin gara-gara sekarang ini lagi musim ujian ya, yang kelas 10 sama 11 lagi PAS, sama mungkin ada beberapa teman-temanku yang belum UTBK nih, masih sampai tanggal 3 Juni besok, insya Allah UTBK-nya. Iya. Mungkin semangat sih buat kalian, tetap do your best dan jangan lupa berusaha, berdoa, dan pasrahkan semuanya kepada yang di atas deh. Nah, pemirsa Turha Media, demikian siaran kami pada hari ini, Juara bersama Amira. Semoga perbincangan ini dapat menginspirasi serta menyamai impian-impian kalian. Selamat bertempur dengan pekan ujian. Terima kasih ya Kak Amira sudah menyempatkan diri untuk memberi informasi tentang Semoga Kak Amira dapat meraih impiannya, terus sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Bekerja untuk sukses tanpa kerja keras seperti mencoba memanen di tempat yang belum pernah kamu tanam. Quotes dari Kepala Sekolah kita, Mas Gofar, 2022. Saya, Najma Anindya, mohon undur diri. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan podcast Turha Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.